Tidak malas bekerja benar. Refleksi pagi 1516. Apa nasihat Amsal bagi orang yang malas bekerja? Mari dengarkan nasihat Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Saudara-saudara, tidur memang sebuah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Meskipun demikian, bagi seorang pemalas, walaupun ia mempunyai banyak tanggung jawab, ia akan memilih untuk tidur dan bermalas-malasan saja karena ia enggan bekerja. Anugerah Tuhan berupa tidur itu telah diselewengkan oleh si pemalas untuk memuaskan keinginannya sendiri. Mandat Allah kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28 untuk menaklukkan bumi melalui berbagai upaya kerja dilecehkan oleh si pemalas. Ini tentu tidak dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara, rajin bekerja dalam melakukan pekerjaan yang sejalan dengan kehendak Tuhan tentu saja hal yang menyukakan hati Tuhan. Sebaliknya, bila seseorang rajin bekerja untuk hal yang tidak benar atau malas bekerja untuk hal-hal yang benar, keduanya ini tentu hal yang sama-sama dimurkai Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang haruslah mawas diri dan berupaya untuk pertama-tama merenungkan apakah hal yang dikerjakannya itu memang sesuatu hal yang baik di mata Tuhan. Bila kita sudah tahu bahwa kita memang sedang mengerjakan hal yang baik di mata Tuhan, janganlah kita malas melakukannya. Bila kita rajin melakukan tanggung jawab kita, pastilah kita akan kenyang dengan segala kebaikan Tuhan yang dicurahkan dengan melimpah atas kita. Bohong putih dalam jual beli. Refleksi pagi 1517. Apa sindiran Amsal tentang sikap bohong putih dalam proses jual beli? Mari lihat teguran Amsal 20 ayat 14. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Saudara-saudara, tawar-menawar dalam sebuah proses jual beli sudah dianggap lazim, bahkan dianggap sebagai sebuah seni, meskipun untuk melaksanakannya, seseorang harus berpura-pura dalam perkataan maupun sikapnya. Demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, berpura-pura bahkan berbohong kemudian dianggap sebagai hal yang lazim dan wajar dan dapat diterima di mata masyarakat banyak. Permasalahannya, bagaimana hal tersebut dilihat di mata Allah? Apakah ini sebuah penindasan terselubung di dalam arogansi diri yang jahat di mata Tuhan? Saudara-saudara, pertanyaan tentang soal bohong putih dalam proses tawar-menawar memang tidak mudah dijawab, karena secara sosial kemasyarakatan, hal tersebut telah dianggap lazim. Akibatnya, baik si pembeli maupun si penjual sudah mempersiapkan topeng kepura-puraan masing-masing dalam proses tawar-menawar ini, sehingga proses jual beli bisa dikatakan sebagai ajang untuk adu kecerdikan, tipu muslihat, dan menang-menangan. Apakah kemudian sesuatu yang dianggap lazim seperti bohong putih dijual beli itu berkenan di hati Tuhan? Bagaimana integritas dan ketulusan hati diterapkan dalam hal ini? Bagaimana kalau proses ini justru menjadi sarana penindasan dan pemerasan terhadap yang miskin? Mari kita mawas diri.
yang lebih berharga dari emas permata. Refleksi pagi 1518. Hal apa yang paling berharga di mata Tuhan? Mari lihat Amsal 20 ayat 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Saudara-saudara, Amsal telah menunjukkan bahwa kata-kata yang disampaikan dengan bijak, penuh hikmat, serta dilandasi oleh sikap takutkan Tuhan adalah hal yang lebih berharga dari semua kelimpahan emas, permata, dan harta di dunia. Melalui kata-kata yang berpengetahuan seperti itu, orang yang menghidupinya akan dapat menjadi orang yang berhikmat juga. Ia akan hidup berbahagia karena kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya ia akan berbahagia selama hidupnya di bumi ini, tetapi ia juga akan berbahagia sampai pada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kebahagiaan tentu adalah dambaan dari semua orang. Hanya saja, banyak orang mencoba mengejar kebahagiaan bukan melalui cara-cara Tuhan. Ada yang berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih melalui kekayaan, kedudukan, atau kekuasaan. Ada yang mengejarnya melalui pesta pora, senang-senang, dan foya-foya. Ada juga yang mengejar kebahagiaan dengan hidup mengikuti nafsunya sendiri saja. Seperti pesan dari kitab Pengkhotbah, semuanya itu pastilah akan sia-sia saja seperti usaha menjaring angin. Hanya dengan mendengar dan menaati nasihat hikmat yang didapatkan melalui firman Tuhan sajalah orang dapat berbahagia. Inilah rahasia kebahagiaan. Karena itu, marilah kita hidup dalam hikmat Tuhan. Kita pasti berbahagia